Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Pagi-pagi sekali Zahra sudah terbangun dan menoleh ke arah sampingnya. Dewangga masih terlelap sambil memeluknya. Zahra menghela nafas. Dia tak percaya akan sebegitu kesal pada Dewangga karena membicarakan Rena. Mungkin taraf kebenciannya pada Rena serta Farid sudah tinggi. Zahra bangun dengan pelan dan sebisa mungkin tak membuat Dewangga bangun. Dia akan mandi dan pergi ke suatu tempat tanpa sepengetahuan Dewangga. Dia harus membuat sebuah hal pada Rena. Zahra mandi dengan cepat dan memakai kini dress berwarna hitam. Rupanya dia sudah tak sabar untuk memergoki kedua orang itu. Dia harus mendatangi mereka dan membuat perhitungan. Zahra memakai riasan yang cukup sederhana tapi begitu cantik. Dia harus segera pergi. Zahra memegang ponselnya dan memesan sebuah taksi online. Dia akan ke sana sekarang. Melihat Dewangga masih tertidur pulas, Zahra tak akan menyia-nyiakannya. Dewangga tak boleh tahu. Dengan berjalan pelan, Zahra keluar dari sana. Tapi ada yang tak Zahra tahu. Dewangga telah bangun dan tahu dia akan kemana. Wanita mana yang akan diam saja jika diselingkuhi? Dewangga tahu Zahra akan bergerak dengan cepat. Mungkin menunggu wanita itu pulang adalah hal yang bagus. Mungkin wanita itu membutuhkan sebuah pelampiasan yang memuaskan. Walau ada terselip sedikit kekhawatiran karena Farid adalah orang yang arogan. Tapi Dewangga mencoba tenang. Dewangga memutuskan untuk mengikuti Zahra walau harus mandi lebih dahulu. Toh dia tahu letak rumah Farid dan Rena. Sedangkan Zahra sudah memasuki taksi online-nya. Zahra duduk dengan tenang. Bukan tenang lebih ke arah memantapkan hati agar tak menangis atau mundur saat ini. Letak hotel mereka memang tak terlalu jauh. Jadi sangat cepat Zahra sampai di sana, sedangkan Dewangga datang lebih lambat beberapa menit. Dewangga sampai mengebut dan mencari jalan pintas agar sampai bersamaan dengan Zahra. Dia tak mau terlewat hal apapun di sana. Sedangkan Zahra berjalan pelan. Dia juga gugup dan bergetar. Dia takut dengan segala kemungkinan padahal dia tahu setiap kemungkinan itu. Sedangkan Dewangga benar-benar gugup bagaimana kelanjutan mereka. Zahra mengetuk pintu kayu di sana. Melihat sekeliling dan ya, rumah ini lebih besar dari rumah pemberian orang tuanya untuk hadiah pernikahan Zahra. Bukankah ini sangat menjijikan? Tak berapa lama pintu itu terbuka dan menampilkan seorang wanita memakai dress hamil dan menatapnya dengan terkejut. Kamu? Halo, Mas Farid di sini. Kamu bicara apa? Farid siapa? Aku sudah tahu tentang hubungan ini. Kamu menikah dengan Farid? Atau menjadi selingkuhan tanpa dinikahi? Kamu? Katakan di mana lelaki itu. Aku tak bisa berlama-lama. Dia di dalam. Panggilkan dia. Kamu tak mau kan? Aku masuk ke dalam sana dan mengacau. Akan aku panggilkan. Bagus. Rena nampak tertegun. Terakhir kali Rena bertemu dengan Zahra, wanita itu nampak lemah lembut dan rapuh. Tapi ini begitu berbeda. Bahkan dia takut dengan Zahra. Rena tak menyangka akan menuruti perintah Zahra untuk memanggilkan Farid. Dan ya, tak berapa lama Farid muncul dan di belakangnya ada Rena. Zahra, kamu... Kejutan Mas, kejutan untuk ulang tahun pernikahan kita keempat. Zahra tersenyum begitu remeh sambil memberikan setangkai bunga mawar hitam. Farid tentu sudah pucat pasi. Dia benar-benar tak akan menyangka kalau dia ketahuan begitu cepat. Farid benar-benar diam sekarang. Apa kabar Mas? Aku lihat kamu sudah akan memiliki anak padahal kita baru pisah rumah beberapa bulan. Sejak kapan kamu tahu? Sejak suamiku mengusap perut buncit wanita lain. Padahal istrinya sendiri disuruh memakai kontrasepsi. Kau sudah menikahinya, Mas? Atau akta anak itu akan menjadi anak dari ibu? Kamu, jangan kurang ajar. Kamu tak berhak menghinanya. Zahra. Zahra terkekeh dan melangkah lebih mendekat pada Rena. Dia muak apalagi mendengar Farid nampak lebih memilih Rena. Pantas saja saat kita bertemu kamu mengajakku akrab. Kau berharap hidup berdampingan denganku. Itu mustahil. Jangan mengintimidasi dia. Zahra, kau tak lihat dia hamil. Aku lihat Mas, aku begitu iri sampai mengintimidasinya. Dan Mas,
Aku mengatakan fakta, kita tak akan berdampingan. Aku sudah menikahinya. Itu bagus, aku tak perlu memikirkanmu mulai sekarang. Ada yang mengurusmu. Zahra, ayo masuk, kita bicarakan. Tidak, aku tak mau masuk. Menjijikan. Zahra, ini rumah suamimu. Oh, ini hasil kerja kerasmu. Sayangnya aku tak berminat. Aku takut kalau aku masuk kamu akan berbuat kejam atau istri barumu itu memberiku racun. Calon janda cantik ini tak mungkin mati sebelum mendapat lelaki tampan dan kaya. Kamu berubah. Kamu murahan. Zahra tertawa sumbang dan mendekati Farid. Dia muak dengan drama ini. Aku atau kamu yang berubah? Kamu lupa, Mas. Kamu yang memintaku untuk menikah dan kamu juga yang mengakhirinya dengan pengkhianatan. Aku harus bertanggung jawab. Dia hamil. Apa peduliku? Apa? Aku wanita, Mas, yang kamu larang hamil dan kamu menikahi wanita hamil. Ini bukan lelucon anak SD. Kamu memang bajingan. Lah, apa? Kamu mau aku sukarela menerima wanita ini? Tidak. Aku tak mau memohon untuk kamu kembali dan menerima dia. Tidak. Kamu jangan kekanakan. Aku ini kekanakan. Ayo kita bercerai, Mas. Aku muak. Aku tak akan mau bercerai. Kenapa? Takut hartamu aku bawa. Aku sudah memisahkan hartaku, termasuk rumah yang diberikan ayahku. Itu harta Gonogini. Apa? Memang kamu tak membaca surat yang kau tanda tangani sebelum kita menikah? Itu pernyataan kamu tak akan meminta rumah dan isinya jika bercerai. Kamu licik. Aku licik. Kamu mau apa? Bercerai denganku? Tidak. Aku tak mau bercerai. Zahra tertawa sumbang dan menatap Rena yang semakin pucat di belakang Farid. Lihat, suamimu lebih memilih untuk tak bercerai denganku. Aku nampak berharga bukan? Mungkin hatinya sakit begitu dalam, tapi melihat dan masuk ke dalam drama ini mungkin mengasyikkan. Zahra menatap Farid dan lelaki ini nampak frustasi. Baiklah, karena aku sedang baik hati. Aku tak akan minta cerai, tapi kalian harus kembali ke kota. Tinggal di rumah. Kamu gila, kamu bisa saja mencelakai dia. Mas, kamu yang tak mau bercerai, dan aku mengabulkannya. Tapi syaratku itu, bagaimana? Nampak Farid berpikir dan tak berapa lama segera mendongak menatap Zahra. Baik, aku akan segera kembali dengan Rena. Tapi ingat kamu menyentuhnya barang secul saja kamu akan mendapat akibatnya, Aku mau menyentuhnya. Aku jijik menyentuh pelacur. Zahra, kamu ini tak dididik ya? Dia wanita dan kamu wanita. Aku memang tak dididik, tapi aku tahu tata krama. Dan itu tak berlaku pada wanita di belakangmu itu. Zahra, Mas, aku tak butuh bentakanmu. Kamu lebih baik beberes dan pulang sebelum aku berubah pikiran dan mengirimimu surat cerai. Baik kalau itu maumu, mari pulang bersama. Kamu duluan saja, aku masih mau di sini. Bukankah banyak pengusaha tambang di sini? Zahra, aku belum mati, jangan macam-macam. Kamu yang mengajariku, Mas. Zahra berbalik begitu saja dan pergi dari sana. Dia sudah muak berbicara di sini. Dia butuh Dewangga untuk menenangkannya. Zahra, kalau sampai aku memergokimu selingkuh, semua hartamu menjadi milikku. Zahra tak menjawab apapun dan tetap berjalan pergi sambil mengacungkan jari tengahnya. Bagaimana bisa dia membicarakan itu padahal dirinya sendiri sudah kepergok selingkuh? Apa dia termasuk lelaki yang urat malunya putus? Zahra hanya menghela nafas. Bagaimana bisa dia menikahi lelaki itu? Zahra segera memasuki taksinya lagi karena memang Zahra memintanya untuk menunggu. Pak, kembali ke hotel ya? Baik, Bu. Saya begitu takut tadi, tapi Anda hebat, Bu. Lelaki dan wanita itu harus diberi pelajaran. Ya, seorang yang sudah berkhianat tak mungkin akan bertobat, Pak. Lebih baik bermain-main. Wanita zaman sekarang semakin mengerikan. Zahra hanya tersenyum. Jika tak ada kejadian ini, mungkin Zahra masih menunduk dengan patuh pada Farid. Tapi sekarang tidak. Sesampai di unit, Zahra segera masuk dan melihat lelaki itu tengah meminum wine. Zahra menghela nafas. Pandangannya nampak datar. Dari mana? Menemui Farid dan Rena. Bagaimana? Walau Dewangga tahu apa yang terjadi di depan rumah Farid, tapi dia tetap bertanya. Dia begitu penasaran apa yang membuat Zahra begitu tenang menghadapi lelaki itu.
Ya, bagaimana? Aku dan adikmu sudah berakhir, Mas, hanya saja aku mengulur waktu. Mau Jeti istriku saja setelah berpisah. Mungkin berlibur dan menenangkan diri lebih baik daripada menjadi istri lagi. Kamu tak mengajakku. Dewangga berdiri dan berjalan pelan menuju Zahra. Memeluk Zahra erat. Seakan bayangan tentang Zahra pergi menjadi nyata. Dia tak bisa. Mas, aku tak bisa. Zahra mengatakan itu sambil menggigit bibir bawahnya. Satu hal yang Zahra tahu sekarang. Zahra menyukai kakak iparnya. Dan ini seperti menyesakan melebihi perpisahannya dengan Farid. Membayangkan pergi dari Dewangga sangat menyesakan. Sedangkan Dewangga tersenyum, mencoba mengerti bagaimana perasaan Zahra saat ini. Mungkin dia begitu terpuruk karena perpisahan ini. Aku mengerti sayang, hubungi aku kapanpun kamu mau, aku selalu ada untukmu. Dewangga mengecup kening Zahra dan wanita ini melingkarkan tangannya pada leher Dewangga. Bukankah kamu tadi mau mengurungku, Mas? Ya, tentu akan aku lakukan, mengurungmu di sini dan membuatmu susah berjalan. Zahra terkekeh dan memasrahkan diri untuk Dewangga untuk terakhir kalinya. Dewangga benar-benar menumpahkan perasaannya di setiap sentuhannya. Dewangga menyentuh setiap inci tubuh Zahra. Oh, Mes, don't touch it. Ini pasti membuatmu selalu mengejang, sayang. Dewangga tetap bermain-main dengan tubuh Zahra. Dewangga membawa Zahra menuju ranjang dan mengungkungnya di bawah tubuhnya. Zahra benar-benar pasrah, karena Dewangga melarangnya untuk bergerak. Keduanya tak memakai apapun dan saling menyentuh. Bahkan Zahra tak bisa berhenti untuk menyentuh dada Dewangga yang begitu bidang. Dewangga dengan pelan menyentuh leher dan dada Zahra. Menciumi setiap inci dari dada Zahra dan mengulumnya dengan agresif. Oh, Mes, slowly. Puas dengan dada Zahra, Dewangga memasuki Zahra dengan sekali hentakan. Dan itu membuat Zahra sedikit terpental. Apa kamu suka, sayang? Ya, Mas. Dewangga memasuki Zahra dengan keras dan cepat. Tentu itu membuat Zahra kelimpungan karena hal itu. Bahkan Zahra dengan keras mencengkeram spray dan juga mengerang. Dia tak peduli jika sistem kedap suara kamar ini tak optimal. Dewangga menghentak-hentakan tubuhnya dan tangannya menyusuri setiap inci tubuh Zahra. Oh, Mas. Dewangga memelankan gerakannya saat Zahra akan mencapai puncaknya. Dewangga sangat suka mempermainkan gairah Zahra. Dan itu kadang membuat Zahra merajuk kesal. Dengan tubuh Dewangga yang masih di dalam milik Zahra, Zahra dengan pelan menggerakkan pinggulnya sambil merengek manja. Maas. Ya, sayang. Fuck me so hard, Mes. Panggil namaku Zah, ayo. Dewangga semakin pelan dan itu membuat Zahra semakin tersiksa karena pelepasan yang tertundanya. Oh, Dewa, FC kami. Please. Dewangga tersenyum dengan lebar karena panggilan Zahra yang begitu seksi. Dewangga dengan sekali hentakan membuat Zahra terpental dan menyerang begitu keras. Aha, Mes, oh. Ya. Dewangga semakin bersemangat dan tentu merubah posisi keduanya. Dengan cepat Dewangga mengangkat tubuh Zahra dan membuatnya berada di atasnya. Zahra yang mendapat kesempatan memimpin permainan tentu bergerak sesuka hati. Sedangkan Dewangga sesekali bermain di dada Zahra dan juga memberi beberapa kismat di leher serta dada Zahra. Oh, sayang, kau sangat seksi. Oh, Mas, kau begitu pintar memanjakanku, sayang. Setelah Zahra memimpin sedikit lama, Dewangga segera duduk dan mengangkat tubuh Zahra untuk berdiri. Lelaki itu mengajak Zahra berjalan menuju samping balkon. Oh, Mas, ini terlalu dalam. Dewangga hanya tersenyum. Milik Dewangga memang masih berada di dalam tubuh Zahra dan itu membuat Zahra merasakan milik Dewangga semakin masuk ke dalam karena Dewangga berjalan. Dewangga tak menanggapi apapun dan lekas menurunkan Zahra. Dewangga segera membalik Zahra dan memasukinya lagi dari belakang. Oh, Mes, ada yang melihat nanti. Tidak ada, bukankah kamu belum melakukannya di ruang terbuka? Tapi, nikmati saja, sayang. Dewangga menghujami Zahra dengan keras dan cepat. Itu membuat Zahra mengerang lebih keras dan beberapa kali mencapai klimaksnya. Gerakan Dewangga semakin keras dan tak beraturan. Dewangga segera melepas tautan keduanya dan mendorong Zahra menuju ranjang. Dengan cepat Dewangga memasuki Zahra kembali dan menggerakkannya dengan keras. Mes.
Ah! Dewangga bergerak semakin tak beraturan dan dalam sekali hentakan, Dewangga mengeluarkan semua gairahnya di dalam tubuh Zahra. Ah sayang, ini hadiah perpisahanmu. Sesti, Mes. Keduanya ambruk begitu saja dengan Dewangga masih di atas Zahra. Segera mandi mas. Sepertinya aku tak mau lepas. Zah, kenapa? Sungguh nyaman di dalam tubuhmu. Zahra tersenyum dan mengecup pipi Dewangga pelan. Dia juga merasa nyaman dengan Dewangga. Dengan pelan Dewangga menarik dirinya dan berdiri di depan Zahra. Dewangga menatap Zahra dengan intens. Tubuh polos Zahra dengan beberapa bercak kemerahan serta keringat yang mengkilap di tubuhnya, dan juga cairan Dewangga yang meleleh keluar dari tubuh Zahra. Ini sangat erotis. Dewangga segera mengambil ponselnya dan diam-diam mengambil foto Zahra. Aku akan membersihkan diri. Kamu istirahat dulu ya. Dewangga tersenyum dengan respon Zahra yang masih memejamkan mata. Dewangga segera pergi ke kamar mandi dan mandi dengan kilat. Dewangga keluar dari kamar mandi dengan handuk yang berada di pinggangnya. Dia sangat tak tertarik dengan pakaian saat bersama Zahra. Dewangga merangkak ke atas ranjang dan membangunkan Zahra yang mungkin tertidur. Dia harus membersihkan diri. Sayang, bangun. Dewangga gemas sekali. Wanita ini sangat sulit dibangunkan. Dengan cepat Dewangga menciumi Zahra dari wajah dan turun ke leher serta dada Zahra. Oh, aku bangun mas. Dadamu menegang lagi. Sayang. Sudah mas. Aku nanti ingin lagi. Tak masalah, aku masih bisa memasukimu dengan keras. Zahra terkekeh dan segera bangkit dari duduknya. Mandilah, aku tadi memberikanmu sebuah lingerie. Aku tahu kamu sangat suka memakai lingerie. Baiklah. Zahra segera berdiri dan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Zahra dengan cepat mandi dan melihat lingerie yang dibelikan Dewangga. Tapi saat dibuka dia begitu terkejut. Ini terlalu terbuka. Tapi Zahra tetap memakainya. Dengan cepat Zahra memakainya dan juga memakai sedikit bedak. Dia harus cantik kan? Zahra keluar saat Dewangga duduk bersandar di kepala ranjang. Zahra segera merangkak naik dan duduk di samping Dewangga. Dewangga yang awalnya membalas pesan di ponselnya segera mendongak saat ranjangnya bergerak. Dan tentu saat melihat Zahra memakai lingerie membuatnya sedikit kelimpungan. Bagaimana bisa kekasihku ini begitu menawan hanya karena sebuah lingerie? Benarkah? Mungkin Mas Dewa saja yang sudah jatuh cinta padaku. Itu benar. Lihatlah, kamu begitu cantik sayang. Aku tak bisa berjauhan darimu. Zahra terkekeh dan memeluk Dewangga dengan mesra. Dia juga tak bisa berjauhan dari Dewangga. Mas. Apa sayang? Sepertinya aku akan pulang ke rumahku sendiri. Tak bisa lebih lama di rumahku saja. Farid sudah pulang, tak mungkin aku di rumahmu lagi. Kamu benar, lalu aku? Bukankah kita banyak waktu untuk bertemu? Baiklah, aku ingat. Kamu sudah mengamankan semua surat-suratmu sayang. Sudah, Kak Rafael sudah mengambil aslinya dan menduplikasinya. Baguslah. Mas, mungkin semua yang terjadi akan mempengaruhi hubungan kita, bahkan hubunganmu dengan Farid. Biarkanlah, aku tak peduli. Mas, sayang, nikmati semua waktu ini. Jika takdir menyuruh pergi maka pergilah. Tapi ingat, aku tetap akan mencarimu. Terima kasih mas. Dewangga tersenyum dan mengambil sebuah benda dari bawah bantalnya. Dewangga memberikan sebuah kotak beludru pada Zahra. Apa ini? Buka saja. Zahra segera membuka kotak beludru itu dan rupanya sebuah kalung permata berwarna merah yang begitu cantik. Ini kalung dari ayahku untuk ibuku. Ya, sejenis kalung turun-temurun. Dan aku memberikannya pada cintaku. Mas, harusnya kamu memberikannya pada istrimu kelak. Aku mau kamu menjadi istriku. Bahkan jika kelak kita tak bisa menikah, aku tetap memberikannya padamu. Terima kasih mas, ini terlalu besar. Aku pasangkan. Dewangga mengambil kalung itu dan memakaikan kalung itu di leher Zahra. Tentu begitu ganti di kulit putih Zahra. Ini sangat cantik. Dewangga memuji itu semua dan juga mengecup pelan pundak Zahra yang terbuka.